Wanita terbangun tengah malam hanya ingin ke kamar mandi. Namun secara tak sengaja dia melihat dua hantu wanita sedang berbincang di luar jendela. Mendengar salah satu hantu berkata ada orang yang berpura-pura tidur. Wanita itu langsung ketakutan dan buru-buru menutupi dirinya dengan selimut. Kemudian, gadis kecil itu mendekat untuk memeriksa. Wanita itu terlalu takut untuk bernapas. Namun, hantu itu berkata sayang sekali. Tanpa memberi kesempatan bagi wanita itu untuk bereaksi. Gadis kecil itu berkata ada kantong uang di bawah jembatan batu. Dan jika tidak segera diambil, uang itu akan rusak. Hantu lainnya langsung menghentikan gadis kecil itu karena berbicara sembarangan. Wanita itu perlahan membuka matanya. Dan setelah memastikan hantu itu pergi, dia diam-diam bangkit dan memeriksa. Ingatannya kembali ke cerita kakeknya tentang dewa pembawa kekayaan di tengah malam. Wanita itu mulai curiga bahwa hantu-hantu ini mungkin adalah dewa pembawa kekayaan yang dimaksud. Tiba-tiba dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Saat menoleh, dia melihat salah satu hantu itu menatapnya dengan tajam. Sekejap kemudian, wanita itu terbangun dari mimpinya. Teman sekamarnya juga terkejut mendengar teriakannya. Mereka segera datang untuk menanyakan keadaan wanita itu. Wanita itu mulai ragu apakah semua yang terjadi tadi hanyalah mimpi. Melihat teman-temannya di sana, dia merasa lega. Namun, teman sekamarnya bertanya kepada sahabat wanita itu, jika dia bisa menggunakan kartu tarot untuk meramal takdir wanita itu. Wanita itu segera turun dari tempat tidur. Namun saat sahabatnya meramal, 3 kartu yang terbuka semua menunjukkan kematian. Gadis itu tiba-tiba teringat mimpinya semalam. Dua dewa pembawa kekayaan itu pernah menyebutkan ada kantong uang di bawah jembatan batu. Dia pun berniat untuk pergi melihatnya. Namun sahabatnya mengatakan itu bukan dewa pembawa kekayaan, melainkan makhluk jahat dari dalam air. Dan uang di bawah jembatan itu hanya digunakan untuk menggoda gadis-gadis. Jika dia pergi mengambilnya, dia akan kehilangan nyawanya. Wanita itu mendengarnya dan masih percaya pada kata-kata sahabatnya. Namun teman sekamarnya mulai timbul niat buruk. Dia kembali ke rumah dengan membawa sebuah paket besar dan mengatakan dia sudah menemukan uang di bawah jembatan batu. Saat dibuka, ternyata ada 20 tumpuk uang dolar di dalamnya. Teman sekamar itu dengan semangat mengatakan bahwa malam ini dia akan mentraktir semua orang. Wanita itu melihatnya dan merasa menyesal. Dia merasa uang itu seharusnya menjadi bagiannya juga. Karena jika bukan karena dia, teman sekamarnya tidak akan mendapatkan kesempatan ini. Namun teman sekamarnya marah dan mengatakan bahwa dia menemukannya sendiri setelah mencelupkan air. Wanita itu merasa tak bisa berkata apa-apa dan pergi mencari sahabatnya untuk meminta penjelasan. Namun, sahabatnya mengatakan bahwa wanita itu memang dilahirkan dalam kemiskinan dan kurang beruntung dalam hal kekayaan. Jika dia pergi mengambil uang itu, pasti akan ada bahaya. Melihat keduanya hampir bertengkar, teman sekamar itu dengan marah melemparkan 1.000 dolar, kemudian keluar dengan terburu-buru. Namun malam itu, teman sekamar itu kembali dengan membanggakan dirinya. Bukan hanya membeli ponsel terbaru, tetapi juga tas merek favorit wanita itu, yang lebih membuat wanita itu marah. Teman sekamarnya, untuk menjaga keberuntungan finansialnya, langsung pindah ke apartemen mewah. Wanita itu merasa sangat marah. Dia mulai curiga bahwa mereka berdua mungkin sedang berkolaborasi untuk menipu dirinya. Namun tak lama setelah itu, dia tertidur kembali dan mendengar suara dua hantu wanita itu lagi. Kali ini mereka berkata ada 10 batangan emas di tepi sungai di bawah jembatan batu. Wanita itu langsung mencatat dalam pikirannya. Setelah kedua hantu itu pergi, dia memutuskan untuk pergi mengambil kekayaannya yang seharusnya. Namun, pada saat itu, sahabatnya tiba-tiba muncul di belakangnya, menanyakan apakah dia pergi mencari harta karun yang disebutkan. Wanita itu merasa tak bisa menyembunyikan niatnya lagi, dan akhirnya mengaku. Melihat itu, sahabatnya mengambil album foto, mengeluarkan foto dua hantu wanita itu, dan mengatakan bahwa 3 tahun lalu,